Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami dengan mata kuliah Biopsikologi. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Arya Putra, Delia, Nur Fadilah, Luluatun Nafisa, Muhammad Ihsan, dan Risma Sriwahyuni. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan materi tentang sistem limbik pada manusia. Apa sih sistem limbik itu? Langsung saja kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semuanya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit banyak tentang sistem limbik pada manusia. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian sistem utama pada otak manusia. Fungsinya yaitu untuk mengatur otak yang berperan dalam pembentukan tingkah laku, emosi, dan memori seseorang, seperti ketika dia sedang bahagia, sedih, takut, dan lainnya. Letak sistem limbik sendiri berada di tengah bagian otak. Kemudian di dalam sistem limbik terbagi menjadi beberapa bagian. Ada talamus, hipotalamus, hipokampus, amigdala, dan kelenjar pituitari. Berikut dapat kalian lihat gambar dari pembagian sistem limbik tersebut. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu talamus. Talamus itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti ruang bagian dalam. Talamus merupakan struktur paling besar yang ada pada diencephalon, atau suatu bagian dari otak yang letaknya di antara otak tengah, mesencephalon, dan otak depan, telencephalon. Fungsi kelenjar talamus yaitu untuk menghantarkan sinyal sensorik dan motorik yang berkaitan dengan kesadaran, tidur, dan kewaspadaan ke korteks otak. Oke, baiklah. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagian hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian diencephalon paling vertikal, terletak di bawah talamus dan ventromedialis dari subtalamus. Di dasar otak, bagian-bagian dari hipotalamus dapat terlihat ditempati area kecil yang dikelilingi oleh crus cerebri, chiasma opticum, dan tractus opticus. Selanjutnya masuk bagian yang ketiga, yaitu hipokampus. Jadi, hipokampus itu adalah pusat kendali reaksi emosional dan letaknya berada di lobus temporal bagian dalam. Sedangkan fungsinya pertama ada mengelola dan menyimpan memori spesial. Yang kedua yaitu menguatkan memori. Fungsi ini akan menonjol pada saat tidur, terutama setelah mempelajari sesuatu, sehingga akan menghasilkan ingatan yang lebih tajam ketika kita bangun tidur. Yang ketiga yaitu mengirim memori menjadi jangka panjang. Baik, masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang berkaitan dengan proses emosional. Amigdala adalah struktur yang berpasangan, di mana terdapat masing-masing satu di setiap belahan otak. Dengan demikian, fungsi amigdala layaknya seorang manajer yang menugaskan emosi seperti ketakutan atau kemarahan pada rangsangan lingkungan dan memicu respon lawan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis merupakan kelenjar utama yang menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur sekresi hormon kelenjar endokrin lainnya. Dan secara umum, kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian tersebut yang pertama ada hipofisis posterior, yang merupakan kelenjar pituitari di bagian belakang yang berkembang dari jaringan saraf.
Yang kedua ada hipofisis anterior, yang mana merupakan kelenjar pituitari di bagian depan yang terbentuk dari oral ectoderm dan disebut sebagai kelenjar adenohipofisis. Dan yang ketiga, hipofisis intermediate, merupakan kelenjar hipofisis bagian tengah yang hanya ada pada bayi, sementara pada manusia dewasa kelenjar ini telah hilang sepenuhnya dan hanya tinggal sisanya saja. Nah, baiklah, itu tadi video penjelasan dari kami tentang sistem limbik pada manusia. Semoga semuanya dapat memahami ya materi tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.